Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Swandika, nomor Stanbook 220332, akan membawakan materi guna untuk memenuhi tugas MIT saya pada semester 3 kali ini yang berjudul tentang penghindaran pajak. Terkait dengan potensi tax avoidance melalui treaty shopping sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri diubah menjadi 10% dan bersifat final. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menghentikan tax treaty dengan negara tax haven seperti Mauritius sejak 2010. Selanjutnya mengenai tin capitalization, peraturan perundang-undangan yang berlaku, rasio kewajaran utang dan modal untuk badan usaha perbankan tidak diatur sehingga dapat dikatakan tidak ada ketentuan din capitalization yang berlaku efektif yang untuk industri perbankan. Bila penelitian ini menggunakan pendekatan yang konservatif dengan mengacu pada rasio perbandingan utang dan modal yang berlaku untuk industri lainnya selain industri keuangan, maka rasio maksimal adalah 1:4. Sebagian besar bank-bank swasta nasional maupun bank pemerintah yang memiliki cabang di luar negeri hanya berfungsi remittance. Selain itu, pembukaan kantor cabang di luar negeri adalah untuk mendapatkan dana murah. Jika menelusuri berbagai sengketa pajak terkait industri perbankan di Indonesia, sebagian besar sengketa di perbankan Indonesia justru terkait masalah penjualan atas agunan yang diambil alih dan piutang tak tertagih. Praktik penghindaran pajak di Indonesia belum mampu di-capture secara nyata. Kemudian praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, substantif tax planning yang terdiri dari yang satu, memindahkan subjek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atau suatu jenis penghasilan. Yang kedua, memindahkan objek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau suatu jenis penghasilan. Terus yang ketiga, memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. Kemudian yang B, formal tax planning, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang lebih rendah. Penundaan penghasilan dilakukan dengan tujuan untuk menunda pembayaran pajak sehingga seperti penundaan pembagian dividen dari anak perusahaan di luar negeri kepada pemegang saham. Bentuk lain penghindaran pajak adalah memanfaatkan perbedaan tarif. Pada umumnya, perbedaan tarif ini terkait dengan pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi. Penghindaran pajak dengan memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda dapat terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban pajak yang berbeda, seperti perbedaan perlakuan pajak berdasarkan net income dan omset usaha (presumptive tax). Dalam konteks perpajakan internasional, terdapat berbagai skema yang biasa diajukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghematan pajak, yaitu dengan skema transfer pricing, discapitalization, treaty shopping, dan controlled foreign conversion atau CFC. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.